Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya atas nama Andre Maulana Wardana akan membacakan atau memaparkan materi tentang metode penelitian ekonomi. Baiklah, yang pertama ialah pengertian metodologi penelitian, yang mana metodologi penelitian ini adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengelola, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh sesuatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian ialah ciri-ciri penelitian ilmiah, yang mana penelitian ilmiah memiliki ciri-ciri. Yang pertama ialah mempunyai, yang mana setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan, baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk mengembangkan ilmu maupun untuk membuatkan keputusan. Yang kedua ialah sistematis, yang mana sistematis ini ialah bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu, sehingga penelitian dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Yang ketiga ialah empiris. Empiris ialah pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realitas objektif atau melakukan ta'alah dan uji empiris. Yang keempat ialah objektivitas. Objektivitas ialah seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. Yang kelima ialah kritis, yang mana kritis ialah hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa, dan diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Yang keenam ialah generalisabilitas, ialah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke satu kelompok yang lebih besar. Yang terakhir ialah replikabilitas, yang mana replikasi atau penggunaan penelitian oleh penelitian lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Selanjutnya ialah tujuan melakukan penelitian, yang mana setiap penelitian memiliki tujuan. Yaitu yang pertama ialah menemukan, yang mana artinya ialah hasil penelitian adalah betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah ada. Yang kedua, membuktikan, yang mana artinya ialah hasil penelitian yang digunakan untuk membuktikan adanya atau pengetahuan tertentu. Dan yang terakhir ialah mengembangkan, yang mana artinya ialah memperdalam atau memperluas pengetahuan yang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis metode penelitian. Yang pertama adalah metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Metode ini juga sering menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen untuk menggali makna, pengalaman, dan perspektif individu ataupun kelompok, yang mana hasilnya lebih bersifat naratif dan tidak terukur secara sistematik. Yang selanjutnya adalah penelitian kuantitatif, yang mana penelitian ini berfokus pada pengumpulan atau analisis data numerik untuk menguji hipotesis atau menjelaskan fenomena, yang mana metode ini menggunakan survei, eksperimen, atau analisis statistik untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasi. Data yang diperoleh juga diolah dengan teknik statistik untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif. Berbeda dengan penelitian deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis tentang karakteristik suatu fenomena atau populasi tanpa mengubah kondisi yang ada. Ini bisa berupa studi kasus, survei, atau analisis data yang sudah ada. Penelitian ini lebih berfokus pada penggambaran situasi atau kejadian tertentu daripada mencari hubungan sebab atau akibat.
Poin selanjutnya ialah cara membuat problem riset. Yang dibutuhkan ialah pertama, identifikasi topik penelitian, yang kedua, tentukan masalah spesifik, yang ketiga, rumuskan pertanyaan penelitian, yang keempat, definisikan tujuan penelitian, yang kelima, lakukan tinjauan literatur, yang keenam, tentukan metodologi, dan yang terakhir ialah uji kelayakan masalah. Selanjutnya ialah ciri-ciri problem riset dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif sendiri itu terbagi menjadi ada subjektif, terus data, deskriptif, terus fleksibel, interaksi, dan terakhir makna. Sedangkan di sisi kuantitatif itu ada objektif, data, numerik, hipotesis, sampling, dan yang terakhir ialah variabel. Ini semua adalah ciri-ciri problem riset dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ialah bidang yang ingin diteliti untuk tugas akhir dan alasannya. Saya di sini memilih bidang yang ingin saya teliti adalah tentang dampak teknologi digital saat ini terhadap perilaku konsumen atau masyarakat di era pemasaran modern saat ini. Alasan saya mengambilnya atau tertarik pada kasus ini ialah pastinya dengan berkembang teknologi saat ini, perubahan perilaku seseorang konsumen itu pasti sangat berdampak. Dan bagaimana cara mereka mencari, memilih, bahkan membeli suatu produk yang mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dan pastinya konsumen harus belajar memahami perubahan dari strategi pemasaran pada era saat ini. Karena teknologi digital tidak hanya mempengaruhi suatu individu, tetapi memiliki dampak yang luas pada pola pembelajaran dan perilaku sosial di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Jikalau ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videoku. Bye-bye. Thank you.